Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Meladi. Saya berasal dari kelas 4H dengan NIM 120 50 11 20 67. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi, yang itu penjelasan tentang perbedaan proses dan thread dan uh, status proses. Di sini kita akan memasuki yang pertama, yaitu proses dan thread. Di sini ada proses dan threadnya adalah penjelasannya dalam rangka untuk membiarkan komputer melakukan lebih dari satu kegiatan pada satu waktu. Proses dan thread memberikan layanan besar, tetapi ada perbedaan antara mereka dalam cara mereka beroperasi. Semua program yang berjalan pada komputer menggunakan setidaknya satu proses atau thread. Proses dan thread membiarkan saklar prosesor lancar antara beberapa tugas sambil berbagi sumber daya komputer. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang proses. Di sini, sebuah proses adalah serangkaian terus-menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik. Namun, dalam dunia komputer, proses adalah sebuah contoh dari mengeksekusi program komputer. Dengan kata lain, itu adalah konsep dari kejadian tunggal dari program komputer yang berjalan, dan proses yang berjalan secara binar akan mengandung satu atau lebih thread. Di sini dijelaskan proses itu memiliki dua jenis. Dua jenis yang pertama adalah proses single thread dan proses single thread. Yang pasti namanya proses tunggal thread. Jadi kalau tinggal proses tunggal thread adalah proses yang hanya memiliki satu thread. Oleh karena itu, thread ini adalah sebuah proses yang hanya ada satu aktivitas yang terjadi. Jenis yang kedua yaitu proses multi-thread. Dalam proses multi-thread, ada lebih dari satu thread dan ada lebih dari satu aktivitas yang terjadi, dengan sesuai dengan nama yang sudah tertera, yaitu proses multi-thread-nya. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang thread. Saya di sini menjelaskan tentang sebuah thread adalah proses ringan dan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit, di mana multi-threading telah menjadi pendekatan alami untuk banyak masalah. Sebuah pekerjaan besar dibagi menjadi beberapa bagian dari masing-masing ditugaskan untuk unit eksekusi yang disebut thread. Satu keuntungan lebih dari thread adalah bahwa thread menyediakan cara yang efisien dan efektif untuk mencapai paralelisme. Selanjutnya, di sini saya membuat apa perbedaan antara proses dan thread. Di sini saya mendapatkan perbedaan dari antara proses dan thread ada 10. Yaitu yang pertama, proses sulit untuk membuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori. Sedangkan thread lebih mudah untuk membuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Di sini yang kedua yaitu thread digunakan untuk tugas-tugas sederhana, sementara proses yang digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi. Yang ketiga, proses tidak berbagi ruang alamat yang sama, namun thread dalam berbagi proses yang sama, ruang alamat yang sama. Keempat, proses yang independen satu sama lain, tetapi thread saling bergantung karena mereka berbagi ruang alamat yang sama. Ini yang kelima, yang keenam, karena thread berbagi ruang alamat yang sama, virtual memory hanya terkait dengan proses, tapi tidak dengan thread. Tapi prosesor virtual yang berbeda dikaitkan dengan setiap thread. Yang keenam, setiap proses memiliki kode dan data sendiri, sedangkan proses thread berbagi kode yang sama dan data. Yang ketujuh, setiap proses dimulai dengan thread utama, tapi dapat membuat thread tambahan jika diperlukan. Yang 8,
Konteks beralih antara proses jauh lebih lambat dibandingkan konteks beralih antara thread dari proses yang sama. Yang ke-9, thread dapat memiliki akses langsung ke segmen data, tetapi proses memiliki salinan sendiri segmen data mereka. Yang terakhir, proses memiliki overhead tapi tidak thread. Inilah ringkasan dari proses dan thread. Proses dan thread, dua teknik yang digunakan oleh programmer untuk mengontrol prosesor dan pelaksana instruksi pada komputer dengan cara yang efisien dan efektif. Sebuah proses dapat berisi beberapa thread. Thread menyediakan cara yang efisien untuk berbagi memori, meskipun beroperasi beberapa eksekusi dari proses. Oleh karena itu, thread merupakan alternatif untuk beberapa proses dengan tren yang berkembang menuju prosesor multicore. Thread akan menjadi alat yang paling penting dalam dunia programmer. Itulah ringkasan dari proses dan thread. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses state atau status proses. Di sini adalah proses state. Proses state atau dengan disebut dengan status dari proses. Dijelaskan artinya adalah apakah proses tersebut sedang dieksekusi, suspend, block, atau sudah release. Proses yang dieksekusi mempunyai 5 status yang terdiri dari yang pertama, new, yaitu pembentukan satu proses yang dieksekusikan. Yang mau dieksekusikan itu akan dibentuk. Yang kedua adalah running. Running inilah instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi. Sebuah penjelasan tentang apa yang mau dilakukan untuk dieksekusikan. Di yang bagian kedua ini yaitu running. Waiting adalah proses menunggu untuk beberapa event yang terjadi agar event yang sedang ditunggu itu bisa dieksekusikan pada saatnya. Ready, yang keempat adalah ready. Proses menunggu untuk dialirkan ke proses atau prosesor. Di sini proses itu dilakukan untuk menunggu suatu aliran agar instruksinya langsung ke prosesornya. Yang terakhir adalah terminate. Ini adalah proses yang telah selesai dieksekusikan. Inilah bentuk diagram dari proses state atau status prosesnya. Sini saya akan menjelaskan yang pertama dari new ke ready. New ke ready itu penjadwal jangka panjang mengambil proses baru dari memori kedua dan memunculkan ke dalam memori utama. Ketika ada cukup sumber daya yang tersedia, proses sekarang dalam keadaan siap menunggu eksekusi. Selanjutnya di sini ready ke running. Di sini penjadwalan jangka pendek atau operator memindahkan satu proses dari status ready ke status running untuk dieksekusikan. Karena di ready ke running baru ke terminate. Atau karena di ready ke running ini ada 3 jalur. Ke ready lagi atau ke terminate atau ke waiting. Itu selanjutnya ada di sini ke running ke terminate. Di sini OS memindahkan proses dari status berjalan ke status terminate jika proses menyelesaikan eksekusi atau jika dibatalkan. Selanjutnya itu adalah adanya running ke ready lagi. Transisi ini dapat terjadi ketika proses running selama jangka waktu tertentu berjalan selama jangka waktu tertentu tanpa gangguan. Misalnya, jika kita menggunakan round robin untuk menjadwalkan proses, maka proses yang berjalan akan pindah ke status ready setelah kuantum waktu. Contoh lainnya adalah jika prioritas proses dalam keadaan siap lebih dari prioritas proses yang sedang berjalan, maka OS dapat mendahului proses yang sedang berjalan dan memindahkannya ke keadaan siap. Di sini selanjutnya yaitu running ke waiting.
Di sini proses yang dimasukkan ke dalam status waiting jika harus menunggu beberapa peristiwa. Misalnya, proses mungkin meminta beberapa sumber daya atau memori yang mungkin tidak tersedia. Proses mungkin menunggu operasi I atau O, atau mungkin menunggu beberapa proses lain selesai sebelum dapat melanjutkan eksekusinya. Barulah yang terakhir di sini adalah waiting ke ready. Sebuah proses berpindah dari status menunggu ke status siap jika peristiwa yang telah ditunggu-tunggu terjadi. Proses sekarang siap untuk dieksekusikan. Begitulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas sudah menonton video saya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan maka saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.